Masyarakat Nias yang ada di perantauan, yang khususnya ada di Kota Medan ini, masih melaksanakan adat istiadat. Jadi tetap dibutuhkan beberapa kelompok Nias, pemusik Nias, tapi itu sebetulnya dalam bentuk organisasi yang berlembaga, itu memang belakangan. Tapi awalnya dulu dari tahun 90, sebenarnya kelompok ini sudah ada. Ya, komunitas yang di dalamnya adalah anak-anak muda sebenarnya. Anak-anak muda khususnya mahasiswa Nias atau yang bukan Nias malah berlatih dan berkesenian untuk menunjukkan beberapa seni pertunjukan Nias seperti tari perang dan lompat batu. Dan itu sampai sekarang, dan khususnya sanggar yang saya buat itu untuk mewadahi ya, anak-anak muda yang ada di Kota Medan, terkhusus ya anak-anak muda Nias yang sedang sekolah. Justru ada juga masyarakat Nias yang ada di Kota Medan ini yang sudah bertempat tinggal di sini, diwadahi untuk bisa berlatih bersama-sama mengembangkan seni tradisi Nias sebelum artinya sebelum ke Nias kan gitu. Jadi di Kota Medan ini sebagai pintunya lah. Nah, tahun 2016 sebenarnya secara kelembagaan dan berbadan hukum, Sanggar Seni Paumasi Nias berdiri. Kebetulan ada kegiatan tentang Muhibah Jarur Rempah ini. Nah, kita mencoba melibatkan diri. Nah, ternyata pemerintah sangat respect ya buat kita sanggar-sanggar dan berterima kasih sekali karena dalam kegiatan Muhibah Jalur Rempah titik Sumatera Utara atau Kanal Belawan ya, ini kita sebagai salah satu sanggar Nias ternyata mengajukan dan disetujui untuk dilibatkan. Nah, sejauh mana kontribusi sebenarnya kalau dilihat kebudayaan Nias ini terhadap jalur perdagangan rempah pada masa lalu. Artinya Nias juga menjadi tempat perlintasan jalur rempah dalam mengambil tenaga atau budak yang pada saat itu dicatat dalam sejarah. Pertunjukan yang kami tampilkan sebenarnya tidak jauh berbeda, ya, hanya lokasinya yang mungkin berbeda dari pertunjukan tari perang yang disebut dengan tari Paluaya dan hombo batu atau lompat batu yang ada di Nias. Jadi kalau tari perang ini sebenarnya adalah memang kisah yang nyata ya, kisah yang nyata, sebuah kegiatan untuk membela desanya. Pada saat itu memang ada perang antar desa di wilayah Nias, karena kebetulan ini kita bercerita tentang budaya dari Nias Selatan. Jadi kemenangan atau persiapan untuk berperang ataupun setelah berperang itu melakukan sebuah prosesi lah kalau bisa kita bilangnya, memberikan semangat. Makanya dalam tari perang itu ada syair-syair yang menceritakan bahwa ini adalah warisan leluhur. Kampung kita ini adalah warisan leluhur, harus kita jaga, harus kita rawat, kan seperti itu. Ada pesan-pesannya, malah jangan ada orang yang bisa mengganggu kampung kita. Makanya ada syair-syair yang pesannya, jiwa patriotismenya itu disampaikan di dalam tarian ini. Nah, lompat batu itu juga menunjukkan sebuah keunggulan dari pemuda Nias. Awalnya sebelum ada lompat batu itu sih sebenarnya Nias itu terkenal dengan masyarakat yang suka memenggal kepala. Dalam cerita sejarah ya, hombo batu itu seperti menggantikan untuk kebiasaan memenggal kepala. Karena ada cerita memenggal kepala itu adalah sebuah kehebatan ya.
keperkasaan orang Nias, menunjukkan keperkasaan orang Nias, sehingga dalam kegiatan adat istiadat juga penggal kepala itu memang ditunjukkan sebagai mahar pada saat itu. Nah itu mulai hilang, digantikanlah dengan homo batu. Itu hilangnya itu kalau ditelusuri sejarahnya memang masuknya para misionaris yang ada di Nias ya, penyebar agama itu, sehingga terjadilah ada lompat batu. Tapi lompat batu itu memang digantikan untuk sarana latihan sebelum melompati pagar-pagar atau benteng-benteng dari desa-desa lain yang menjadi lawan mereka kampung itu kan gitu. Dan kalau bisa melewati itu merupakan apa? Pensahan atau terlegitimasi bahwa dia adalah orang yang perkasa gitu. Nah, jadi kalau bisa melewati lompat batu itu berarti pemuda itu sudah layak untuk maju ke medan perang. Rupa